Semua orang tahu lah siapa Deddy Corbuzier ini ya. Tapi apakah lo tahu kalau dia tuh pas kecil sering dibully? Jadi gimana caranya nih orang yang dulunya dibully, tapi sekarang menjadi salah satu mentalis paling terkenal di Indonesia? Dan tidak hanya itu, ia juga salah satu YouTuber serta podcaster paling sukses di Indonesia, bahkan di dunia, dengan pendapatan yang sangat fantastis. Dan juga, sekarang ia terkenal sebagai sosok yang tegas dan dihargai banyak sekali orang di berbagai macam industri. Bagaimana Om Deddy bisa sesukses ini dan dihormati banyak orang padahal dulunya sering dibully? Di video ini gue pengen ngebahas tentang 5 cara untuk dihargai dan dihormati banyak orang seperti Deddy Corbuzier. Dan gue harap pada akhir video, kalian bisa menerapkan hal-hal yang akan gue bahas ini. So, kita mulai aja. Hal pertama yang sering dilakukan Deddy Corbuzier adalah ia tidak terburu-buru dalam mengucapkan penekanan kata dan juga menggunakan jeda di antara kata-kata yang diucapkannya untuk menarik perhatian dari pendengar. Contohnya seperti ini. 4 kata yang membuat kita tidak bisa sukses. 4 kata. 4 kata. What will people say? That's it. What will people say? Jadi ketika saya melakukan sesuatu, I don't care what will people say. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan yang kebalikannya. Yeah, I mean, a lot of stuff happened along the way. I think, there were real learning points and turning points along the way in terms of building things. It really went from this position very early on where we were just in this college dorm room to we moved out to California. It was a few friends and me. And sangat terasa banget ya perbedaannya ketika kalian tuh terburu-buru dalam menyampaikan sesuatu. Dan juga rasa terburu-buru tersebut menghasilkan banyak AE. Nah, hal ini tuh sebenarnya sangat gak bagus banget dan akan membuat tuh terlihat tidak meyakinkan dan juga tidak powerful. Kata Paula Stedman, pelatih kemampuan berbicara dari Oakland, California, saat Anda menggunakan kata-kata pengisi secara berulang dan berlebihan, maka muncul persepsi bahwa Anda tidak siap. Masalahnya banyak orang yang nggak sadar kalau mereka tuh sering banget terlihat buru-buru saat berbicara. Dan banyak menambahkan kata-kata yang nggak perlu, seperti ataupun kata-kata nggak perlu lainnya yang ditambahkan. Jadi yang perlu dilakukan adalah diagnosis dulu. Cobalah rekam diri lu sendiri pada saat lagi presentasi ataupun pada saat lagi ngobrol untuk membantu lu menganalisis seberapa sering lu menggunakan kata-kata atau ungkapan pengisi saat berbicara. Dan ya tonton rekaman itu untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang lu mesti improve. Proses mengurangi kata-kata tambahan ini biasanya berjalan berbulan-bulan dikarenakan biasanya hal ini sudah menjadi habit. Cobalah mulai menggunakan jeda saat berbicara dibandingkan dengan menambahkan atau ataupun kata-kata lainnya yang nggak perlu. Dan cobalah menerapkan penekanan di kata-kata yang menurut kamu tuh penting. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah Om Ded nggak mau dipotong pada saat menyampaikan sesuatu yang menurut dia tuh penting banget. Kita tahu lah ya, banyak orang yang lagi ngomong, terus dipotong dan dia ngebiarin. Mungkin kita sendiri juga sering ngalamin. Ya sebenarnya oke-oke aja gitu, tapi kalau itu sering terjadi, apalagi lu mau menyampaikan hal yang penting, lu akan lagi-lagi tuh terlihat tidak powerful dan juga kurang meyakinkan. Bahkan bisa dibilang juga kurang tegas. Dan ya lama-lama orang nggak akan terlalu dengerin lu. Lihat salah satu contoh di mana Om Deddy menerapkan hal tersebut ketika ia merasa dirinya direndahkan di salah satu stasiun televisi. Di sini, ia tidak membiarkan Luna Maya memotongnya. Coba lihat cuplikan berikut ini. Mas Panca, Anda kan tadi bilang, saya di sini udah pengalaman 35 tahun begini, saya model. Jadi mungkin saya nanya Mas Panca aja, kalau Anda tahu banget tentang model, saya layak nggak sebenarnya ada di sini, Mas? Enggak. Enggak? Iya. Ya kalau gitu saya nggak usah di sini dong ya, Mas ya. Ketika Om Deddy merasa ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan dia akan mencoba menyampaikannya sampai selesai, baru membiarkan orang lain berbicara. Dan ini penting banget untuk membuat orang lain menghormati dan menghargai lu. Dan kalau kalian perhatikan juga Om Deddy itu tidak teriak-teriak pada saat melakukan ini gitu. Dia melakukan ini dengan sangat santai. Dan ini penting banget apalagi kalau misalnya lagi debat gitu kan. Penting untuk tetap tenang, tapi bisa mengontrol pembicaraan. Oh iya, sebelum gue lanjut ke nomor 3, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video studi kasus seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Om Deddy, most of the times,
Ketika sedang menghadapi masalah dengan seseorang, ia secara jelas menekankan pada perilaku yang ia tidak suka, bukan ke personal orangnya. Seperti contohnya pada cuplikan berikut ini ya, pada kasus ini tentang Rihanna, yang baru aja menang Asian Got Talent, dan Om Deddy tuh merasa kok reporter kayaknya nggak melakukan riset terlebih dahulu nih terhadap Rihanna, dan asal nanya langsung aja gitu ke si Om Deddy. Berikut cuplikannya. Jadi Rihanna baru saja menang Asia's Got Talent, dan kemarin saya diwawancarain sama wartawan tentang Rihanna, and this is so hilarious. Kenapa? Karena wartawan bahkan nggak tahu Rihanna itu siapa, and they asking me, it's not clickbait, so Rihanna itu bukan apa-apa ternyata. Watch this. Rihanna The Second kan menang Asia's Got Talent. Nah itu gimana menurut Mas? Jadi pernah ketemu nggak? Terus kayak itu tuh sulapnya tuh model apa? Pernah ketemu enggak? Ya pernah ketemu? Nggak salah. Nggak, maksudnya pernah kayak ngebimbing atau ada acara Rihanna yang dari mana asalnya? Indonesia. Dari mana acaranya? Nah, Acara cari tahu dulu Rihanna tuh jebolan mana. Belum tahu saya. Nah, makanya kali cari aja tahu Mas dulu. sebagai mentalist. Dia nggak bilang si wartawan ini bodoh atau semacamnya ya, tapi langsung menekankan ke wartawan tersebut kenapa nggak riset dulu. Dan ini penting banget ya, karena banyak orang yang mungkin lu juga beberapa kali ngalamin kalau pas sedang menghadapi masalah, itu ketika marah tuh jadi bener-bener nggak kekontrol gitu, dan ngomongnya jadi ngasal. Dan ya jadi nyerang personal orangnya yang nggak nyambung sama masalahnya. Ketika hal itu terjadi, ya orang malah jadi males sama lu dan bahkan gak hormat lagi sama lu. Tapi Om Deddy tuh selalu dengan tenang menyerang perilaku yang memang dia gak suka tanpa ngomong yang gak perlu. Contohnya misalnya tuh menyerang si reporter tersebut secara personal ya. Misalnya, gimana sih orang tua kamu gak didik kamu dengan bener sih? Misalnya kayak gitu. Nah hal itu kan pasti gak enak banget untuk didengar gitu ya. Dan orang-orang tuh bukannya malah respect, bukannya malah hormat, tapi malah memandang lu tuh sebagai orang yang jahat. Dan yang jangan sampai hal itu terjadi. Selanjutnya adalah dia selalu jujur terhadap pendapatnya. Bahkan ketika dia tuh tahu orang lain bakal gak suka waktu denger pendapat dia. Nah ini merupakan salah satu aspek yang menurut gue jarang banget dimiliki orang-orang gitu. Karena kebanyakan orang tuh malas konflik ya, jadi ya bakal ikut-ikut aja gitu kan. Nah Om Deddy tuh agak beda gitu. Dia akan menyampaikan pendapatnya walaupun ia tahu itu akan konflik. Contohnya seperti cuplikan berikut ini ya. Ada salah satu stasiun televisi yang menanyakan pertanyaan ke Om Deddy yang menurut gue tuh agak aneh. Dan pertanyaan ini disampaikan oleh reporter tersebut ketika Om Deddy tuh lagi marah terhadap sebuah kasus pelecehan seksual anak kecil. Berikut videonya. Mas Deddy, mohon maaf sebelumnya karena ada sebagian pihak yang menganggap ini hanya langkah Anda untuk mencari sensasi agar lebih populer di saat itu menarik sekali. Banyak yang bilang, oh ini langkah saya cari sensasi. Sama kayak TV One, ini langkah Anda yang nyari rating. Oke. Apa bedanya? TV One menyiarkan ini berarti langkah TV One untuk cari rating. Benar tidak? Saya tanya balik, benar tidak ini TV One untuk rating? No comment. Nggak bisa jawab dia. Kalau saya tidak nyari sensasi, saya udah terkenal. Saya tiap hari ada di TV, mau nyari sensasi apaan? Ketika dia nggak suka, dia akan tegas. Dan memang situasinya jadi agak nggak enak gitu kan. Tapi orang-orang seperti ini akan dihormati, disegani, dan dihargai orang lain. Take notes juga ya bahwa sebenarnya Om Deddy itu orangnya fun. Hal-hal ini terjadi ya memang ketika ia merasa ada sesuatu yang ia nggak suka. Tapi ketika sesuatu berjalan biasa-biasa aja, jangan membuat situasi jadi nggak enak tanpa alasan yang jelas. Nah selanjutnya yang terakhir adalah ia mempunyai reputasi yang mendukung. Om Deddy punya background bela diri, di mana itu sangat membantu dia dalam menjadi orang yang jujur menyampaikan sesuatu pendapat dengan tegas, walaupun dia tahu mungkin beberapa orang akan nggak suka. Dengan mempunyai background bela diri, itu akan membuatmu tuh lebih nyaman untuk berbicara lebih jujur serta tegas tentang suatu hal yang lu nggak suka, yang mungkin membuat orang lain nggak nyaman. Karena seburuk-buruknya akan terjadi adalah orang itu akan marah dan pengen ngajak lu berantem, tapi ya lu udah tahu nih cara mempertahankan diri lu, jadi lu nggak akan takut. Hal lain yang membuat Om Deddy tuh bagus pada aspek ini adalah ia mempunyai reputasi sebagai orang yang sukses. Seperti yang kita ketahui adalah ia merupakan mentalis sukses, podcaster, YouTuber sukses, dan juga pebisnis sukses. Tentu ketika lu punya reputasi sebagai orang yang sukses, lu akan lebih didengar dan dihormati orang lain. Dan memang agar lebih dihargai dan dihormati orang lain itu butuh proses juga, bisa seinstan itu. Jadi cobalah buat reputasimu sepositif mungkin, secara perlahan-lahan tapi pasti. Dan ya, that's it dari video ini. Kalau dirangkum tuh ada 5 poin tadi ya. Pertama dari cara dia berbicara. Kedua, untuk jangan mau dipotong saat menyampaikan hal yang penting. Ketiga, hadapi perilaku tertentu, bukan orangnya. Keempat, membagikan pendapat yang jujur, bahkan jika orang lain tuh tidak menyukainya. Dan kelima, mempunyai reputasi yang mendukung. Dan ya, mudah-mudahan video ini tuh bisa membantu kalian
Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video studi kasus seperti ini ke depannya. Thank you, bye.